Dips, jujur nggak nyangka banget aku dikasih tahu ternyata dia juga penerima KIPK. Aku pakai KIP otomatis 0, nggak nyangka juga keterima. Dalam surat yang ia sertakan, alasan kenapa dirinya mengundurkan diri yaitu dikarenakan. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah hal yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen, yaitu tentang orang-orang yang diduga mampu tapi menerima KIPK. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin aku akan kasih informasi dulu sama kalian apa sih itu KIPK. Kan aku yakin ada teman-teman yang masih belum paham gitu tentang hal yang satu ini. Nah, Yorobun, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah salah satu program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu, namun memiliki keinginan dan semangat melanjutkan perkuliahan. Dari namanya saja sudah jelas ya teman-teman kepada siapa kartu ini ditujukan. Dan program ini disebutkan berhasil membantu keluarga mahasiswa yang terkendala finansial, sehingga anggota keluarga tetap mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Selain pendidikan kuliah gratis, program ini juga memberikan tunjangan berupa uang saku untuk keseharian, agar mahasiswa fokus tanpa memikirkan keuangan. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai KIPK. Lantas, apa sih yang terjadi baru-baru ini? Jadi guys, baru-baru ini lagi heboh banget tentang orang-orang yang mampu yang menerima KIPK. Dan teman-teman, dikarenakan sekarang itu kan banyak banget ya yang keungkap. Kita mungkin bisa ambil satu sampel kasus aja ya. Dan kasus yang kita ambil adalah kasusnya Selebgram C. Jadi teman-teman, ceritanya pada tanggal 29 April 2024, ada sebuah akun Menpes, akun Menpesnya Undip, yang mana akun itu mencuitkan seperti ini. Dips, jujur nggak nyangka banget aku dikasih tahu ternyata dia juga penerima KIPK. Kecewa banget. Padahal bisa mengundurkan diri ya. Di tweet lainnya, akun Menpes itu menuliskan, Dips, kawal terus ya sampai dia dicabut KIPK-nya. Sumpah emosi banget, Sender memang berkebutuhan. Tapi Sender punya sahabat yang ortunya udah pensiun. Dia kerja lontang-lantung jadi anjim, bersihin kosan, sampai jadi pembantu di salah satu rumah. Mau join KIPK pada saat itu susah. Dan dia sering mau nurunin UKT aja susah. Kawal terus sampai dia cabut KIPK-nya. Belakangan diketahui bahwa Selebgram C ini merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro. Di Instagramnya dia itu punya ratusan ribu followers teman-teman, 139.000. Tapi kalau nggak salah untuk akun Instagramnya sekarang udah nggak ada. Nggak tahu apakah dinonaktifkan sementara atau bagaimana, I don't know. Dan selain itu dia juga punya usaha sendiri, kita nggak usah sebut ya nama usahanya apa. Dan di kolom reply ada netizen yang menyatakan bagaimana screenshot dari jejak digitalnya si Selebgram C, di mana si Selebgram ini mengaku sudah bisa membeli barang-barang yang ia inginkan, mulai dari alat elektronik hingga tas mahal. Selain itu dia juga mengaku mampu membiayai kebutuhan adik-adiknya, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Selain itu ya teman-teman, Selebgram C ini juga mengaku sudah bisa rutin memberikan uang kepada ibunya. Ada beberapa foto seperti laptop, tablet, Vespa, hingga sepeda juga disertakan. Dan pada akhirnya cuitan ini kan viral ya teman-teman. Nah sejak itulah banyak banget dari warganet yang sudah memberikan kritikan kepadanya. Karena Selebgram ini itu dinilai nggak layak untuk menerima KIPK. Mengingat bagaimana kondisi ekonominya yang dibilang mampu. Adapun untuk Selebgram C ini sempat memberikan klarifikasi bahwa hidupnya itu banyak dihabiskan untuk bekerja demi membayar hutang orang tua. Namun sayang nih guys, cuitannya itu udah hilang dikarenakan akunnya itu udah dinonaktifkan. Namun meskipun demikian, beberapa portal berita telah merangkum cuitan itu. Dan untuk sumber dari klarifikasinya Selebgram C ini aku ambil dari Hops.id. Jadi untuk portal berita ini sudah menuliskan kembali bagaimana statement dari saudari C di akun X. Dan teman-teman, mari kita baca ya seperti apa klarifikasi dari Selebgram C. Aku ini beneran kerja buat cari uang, lunasin orang tua aku. Maksudnya lunasin hutang orang tua aku. Even aku aja biayain hidup aku sendiri. Dan duitnya aku kasihin orang tua aku semua. Mohon kebijakannya ya kak, thank you. Kalau kakak sebel sama aku boleh DM. Ayahku udah meninggal dari aku SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hutangnya miliaran. Aku aja kemarin sempat kerja jadi barista dan IP aku jeblok karena kerja. Kebetulan aku diajarin teman aku buat belajar jadi reviewer. Aku bisa lampirin bukti utang aku. Dan ibu aku dari dulu nggak bolehin aku kuliah. Makanya aku pakai semua cara buat bisa kuliah. Kak, mohon maaf ya kalau aku sempat bikin sakit hati kakak.
Dan Yorobun meskipun sudah memberikan penjelasan soal hutang orang tuanya, sang selebgram ini tetap mendapatkan kritikan dari warganet. Hal itu karena dia juga pernah memamerkan pencapaiannya membeli barang-barang mewah dan juga mahal. Dalam cuitan itu, selebgram C ini mengatakan, tahun 2023 adalah tahun gue, bisa beli semua yang gue pengen dari dulu. HP, device, sampai tas mahal, bisa sokong kehidupan adik-adik, kayak bisa sekolah sampai kebutuhan tersier, bisa rutin transfer rumah, no pinjol, dan didapat di umur gue yang baru 19 tahun. Dan di tahun yang sama, dirinya juga menanggapi pertanyaan dari pengguna Twitter dengan pernyataan dapat KIP untuk kuliah. Pada kali itu dia menuturkan, aku pakai KIP otomatis 0, enggak nyangka juga keterima. Dalam hal ini, banyak netizen yang lantas memberikan berbagai opini. Dan mari kita baca ya seperti apa komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen, bejir kerja buat bayar hutang tapi sempat ya beli barang-barang yang kalau dilihat nggak ada urgensinya selain buat gaya hidup. Maaf julid. Hayo loh, tadi katanya hutang keluarganya banyak. Kenapa lebih milih beli-beli HP, device, sampai tas mahal-mahal ketimbang bayar hutang? Wak. Atau emang sebenarnya udah lunas sampai bisa beli? Wak. Dan Yorobun, dalam masa cuitan itu, selebgram C ini lantas meminta maaf atas ketidakbijaksanaannya sebagai penerima KIPK. Melalui cuitannya, dia mengatakan, selamat sore, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya mengenai beasiswa KIP kuliah. Terima kasih atas teguran yang diberikan. Saya mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian, selebgram C ini juga menyertakan bagaimana surat pengunduran dirinya sebagai penerima beasiswa KIPK. Dalam surat yang ia sertakan, alasan kenapa dirinya mengundurkan diri yaitu dikarenakan sudah merasa mampu membiayai uang kuliah tunggal atau UKT-nya secara sendiri. Lebih lanjut, Cantika pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah memasukkan data saat mendaftar sebagai penerima KIP kuliah. Ia menuturkan, saya izin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah memasukkan data beasiswa sedikit pun. Saya isi sebenar-benarnya mengenai kondisi keluarga saya. Ayah saya meninggal 10 tahun yang lalu dikarenakan kanker. Sisa hutang adalah biaya pengobatan bertahun-tahun dengan jaminan rumah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari selebgram C. Dan untuk selebgram C itu sudah mengundurkan diri ya. Lantas bagaimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Dan teman-teman, usai masalahnya selebgram C ini, banyak banget nih orang-orang lain yang juga ke-expose di sosial media, terutama di Twitter. Banyak banget dari netizen yang membagikan tentang bagaimana kehidupan dari para penerima KIPK. Yang ternyata kehidupan yang mereka tampilkan di sosial media terlihat sangat mampu. Ini pun lantas membuat mereka mendapatkan kritikan. Banyak yang menilai bahwa mereka sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan KIPK. Dan guys, sekedar untuk informasi, selebgram C itu bukan satu-satunya influencer yang dituding mendapatkan KIPK. Ada juga influencer lain yang juga mendapatkan hal tersebut. Dan sekarang untuk influencer itu lagi banyak dikritik. Dan aku belum bisa bahas ya sampai sekarang, karena aku juga masih menunggu bagaimana statement dari orang yang dituduh. Di kolom komentarnya, wow banyak banget guys yang komen-komen. Yang kritik udah banyak banget. Tapi sampai sekarang yang bersangkutan belum bersuara atas hal tersebut. Jadi aku secara pribadi bakalan tunggu nih gimana statement dari dia. Kalau sudah ada statementnya baru kita bisa bahas, oke? Dan teman-teman, terkait kontroversi yang satu ini, netizen pun kemudian mempertanyakan bagaimana sih cara penerima KIPK dan kebijakan jika ada yang melanggar salah satu syarat itu. Mengenai hal tersebut, Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi menegaskan bantuan KIPK hanya diperuntukkan bagi anak yang berasal dari golongan yang tidak mampu. Itu berdasarkan statement dari Pak Muhadjir Effendi ya teman-teman, bukan aku secara pribadi. Saat ditemui di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, beliau mengatakan, di situ sudah jelas yang menerima itu adalah mereka yang tidak mampu dan mereka yang yatim piatu yang diutamakan. Menko Muhadjir mengatakan jika terdapat penerima KIP atau KIPK yang tidak sesuai dengan kriteria, maka penerima yang terbukti melanggar ketentuan harus mengembalikan apa yang telah diperoleh. Karena hal tersebut melanggar ketentuan. Beliau lebih lanjut mengatakan, kalau tiba-tiba ada anaknya, orang kaya yang menerima KIP, bisa dikejar itu siapa, mudah itu bisa ditindak. Dicatat, bisa ditindak guys. Muhadjir Effendi lantas mengimbau kepada masyarakat jika mendapatkan penerima KIP yang tidak sesuai ketentuan agar melapor ke satuan pendidikan terkait untuk dapat diproses lebih lanjut. Alright teman-teman, menurut aku statement dari Pak Muhadjir Effendi tadi sudah jelas ya tentang bagaimana masalah yang KIPK ini. Dan kalau menurut aku nih secara pribadi, untuk masalah mengenai orang yang dinilai mampu menerima KIPK ini, itu harus diselidiki lagi nih teman-teman. Jadi dari sana bisa jelas apakah dia memang layak ataupun tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Karena ya teman-teman, ada beberapa kasus di mana ketika ada orang yang menerima KIPK, dia itu
belum dalam kondisi yang kurang mampu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah, dia dikasih rezeki sehingga dia dapat meningkatkan ekonominya. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian ada juga kasus lain, di mana ada seseorang yang di sosial media tampil hedon, pakai barang mewah, pakai barang mahal, tapi dia realita kebalikannya. Jadi menurut aku, tuduhan-tuduhan seperti ini harus diselidiki lebih dalam lagi untuk menemukan apakah dia memang sudah melanggar ketentuan atau apakah dia itu nggak layak ataupun layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Itu ya robot, menurut pendapat aku secara pribadi. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.